Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafif Alam Diolhak dengan NIM E10024005 dari Fakultas Geografi Prodi Geografi akan menjalankan tugas geologi. Tugas topik 4 yaitu mengenai karakteristik bentuk di wilayah tempat tinggal saya, yaitu Pandeglang, Banten. Pandeglang, Banten terletak di wilayah geologis yang cukup dinamis karena posisinya yang di dekat pertemuan antara lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Daerah ini juga dipengaruhi oleh proses geologis yang kompleks yang menghasilkan berbagai bentuk arsitektur kerak bumi yang dapat ditemukan di sekitarnya. Beberapa bentuk tersebut termasuk pegunungan, patahan, lipatan, dan cekungan. Berikut penjelasannya. Pegunungan. Di wilayah Pandeglang terdapat pegunungan Bukit Barisan yang merupakan bagian dari busur gunung api di sebelah barat Pulau Jawa. Pegunungan ini terbentuk akibat interaksi antara lempeng Indo-Australia yang menyusup di bawah lempeng Eurasia. Proses ini juga disebut dengan subduksi, di mana lempeng samudra tenggelam di bawah lempeng benua yang menghasilkan aktivitas vulkanik dan pembentukan gunung. Di sekitar Pandeglang terdapat Gunung Karang sebagai salah satu contoh bentuk arsitektur kerak bumi dari hasil vulkanik. Yang kedua yaitu patahan. Selain pegunungan, patahan juga menjadi salah satu ciri penting di wilayah Pandeglang. Patahan adalah retakan di kerak bumi yang terjadi karena tekanan dari pergerakan lempeng tektonik. Salah satu yang terkenal adalah patahan Cimandiri yang terletak di sebelah barat daya Pulau Jawa dan mempengaruhi wilayah Banten. Patahan ini juga sangat penting dalam memahami potensi gempa di wilayah Pandeglang karena aktivitas seismik yang sering terjadi akibat pergerakan patahan ini. Yang ketiga yaitu lipatan. Lipatan adalah bentuk arsitektur kerak bumi lainnya yang dapat ditemukan di Pandeglang adalah lipatan. Lipatan terbentuk ketika lapisan batuan plastis mengalami tekanan sehingga melengkung, membentuk struktur seperti gelombang. Proses pelipatan ini terjadi karena tekanan horizontal yang dihasilkan oleh tumpukan lempeng di daerah Pandeglang. Beberapa bukit dan lembah merupakan hasil dari proses pelipatan batuan selama jutaan tahun lamanya. Yang keempat yaitu cekungan. Cekungan adalah daerah di kerak bumi yang mengalami penurunan relatif terhadap daerah sekitarnya. Di Pandeglang, salah satunya cekungan penting adalah cekungan Banten yang merupakan hasil dari proses tektonik yang membentuk wilayah dataran rendah. Cekungan ini juga memiliki arti penting dalam akumulasi sedimen yang menjadikan tempat yang kaya akan sumber daya alam seperti air, tanah, dan mineral. Yang kelima yaitu gunung api. Pandeglang berada di zona gunung api aktif, salah satunya Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda. Krakatau ini adalah contoh klasik dari aktivitas vulkanik yang dipengaruhi oleh subduksi lempeng. Letusan Krakatau pada 1883 menjadi salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah, dan sisa-sisa arsitektur kerak bumi ini masih dapat dilihat hingga kini. Gunung-gunung api di wilayah ini memberikan kontribusi besar terhadap bentuk daratan dan struktur geologis di sekitarnya. Yang keenam yaitu datar aluvial. Selain pegunungan dan cekungan, wilayah Pandeglang juga memiliki dataran aluvial yang terbentuk dari endapan sedimen sungai. Dataran aluvial ini terletak di daerah-daerah yang rendah yang sering dialiri sungai seperti Sungai Ciliman dan Sungai Cibaliung. Proses sedimentasi ini menciptakan lapisan tanah yang subur dan sangat baik bagi aktivitas pertanian lokal.
Bentuk ini merupakan salah satu hasil interaksi antara proses geomorfologi dan aktivitas tektonik. Yang ketujuh yaitu kawasan pantai. Kawasan pantai di wilayah Pandeglang juga memiliki arsitektur kerak bumi yang berhubungan dengan pantai, seperti garis pantai yang dinamis akibat gelombang laut dan erosi. Proses erosi dan sedimentasi yang berlangsung di pantai ini membentuk berbagai bentuk lahan, termasuk tanjung, teluk, dan delta kecil. Pantai-pantai di Pandeglang seperti Pantai Carita dan Tanjung Lesung menunjukkan hasil dari interaksi antara daratan dan lautan, serta peran dari aktivitas tektonik di kawasan pesisir pantai. Yang kedelapan yaitu endapan vulkanik. Seiring dengan aktivitas gunung api, wilayah sekitar Pandeglang juga dipengaruhi oleh endapan vulkanik. Endapan ini berasal dari material seperti abu vulkanik dan lahar yang terbawa oleh aliran sungai atau tersebar melalui udara selama letusan gunung api. Material vulkanik ini menyuburkan tanah di daerah tersebut dan menciptakan landscape yang unik. Banyak daerah di sekitar Gunung Karang yang memiliki karakteristik endapan vulkanik ini. Yang kesembilan yaitu gempa bumi. Gempa bumi di Pandeglang juga sering terkena dampak gempa bumi karena letaknya yang dekat dengan jalur subduksi dan beberapa patahan aktif. Gempa bumi yang terjadi di wilayah ini juga mencerminkan aktivitas pergerakan patahan aktif, pergerakan lempeng, dan deformasi kerak bumi. Bentuk arsitektur kerak bumi seperti patahan aktif adalah faktor utama yang memicu terjadinya gempa. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami karakteristik patahan dan potensi gempa di wilayah Pandeglang untuk mitigasi bencana. Yang ke-10 yaitu gunung bawah laut. Di lepas pantai Pandeglang, terutama di sekitar Selat Sunda, terdapat gunung-gunung bawah laut yang merupakan bagian dari aktivitas vulkanik di bawah permukaan laut. Gunung-gunung bawah laut ini terbentuk oleh proses yang mirip dengan gunung api di daratan, di mana magma naik melalui kerak samudra dengan membentuk puncak gunung di dasar laut. Aktivitas vulkanik ini masih berlanjut hingga kini dan merupakan bagian penting dari dinamika geologi di sekitar Pandeglang. Presentasi ini menjelaskan bagaimana bentuk arsitektur kerak bumi yang mempengaruhi wilayah di daerah Pandeglang, mulai dari pegunungan hingga pantai, serta dampak terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Memahami geologis ini penting untuk mengelola sumber daya alam dan mitigasi bencana di masa yang akan datang. Sekian dari saya, Rafif Alam Diulahak. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.